Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan bersama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini, kami berterima kasih. Kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Itulah yang harus kami lakukan dan kami kerjakan dalam hidup kami. Hidup ini berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih, kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami supaya kami dapat mengerti, memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekaliannya, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saya masih ingin membahas kita tentang new normal. Pada renungan kemarin kita sudah memperhatikan bahwa
new normal itu kembali kepada pola makan hidup kita yang semula. Bahwa manusia diciptakan pada hari yang ke-6, hari yang ketiga Tuhan sudah menyediakan segala makanan yang disiapkan menjadi makanan bagi manusia, yaitu segala tunas muda, biji-bijian, dan buah-buahan yang berbiji. Jadi kita kembali kepada pola makan yang Tuhan sediakan. Dalam bahasa Inggris, tunas-tunas muda adalah herb. Ya, yang kemudian hari ini kita menjadi herbal, bahwa di semua kandungan sayur-sayuran yang kita nikmati hari ini adalah obat bagi tubuh kita. Demikian juga dengan biji-bijian atau grey. Itu merupakan bagian dari serat-serat yang Tuhan berikan atas kita. Bahwa apa yang kita makan, yang kita asup dalam tubuh kita, ini juga perlu serat-serat untuk bisa membersihkan segala kotoran yang ada dalam tubuh kita. Demikian juga dengan buah-buahan, mengandung multivitamin yang begitu banyak. Itulah sebabnya maka Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan itu rainbow, artinya warna-warni. Setiap warna-warna yang ada dalam tumbuh-tumbuhan yang kita makan itu ada maksudnya. Jadi bukan semua makanan yang berwarna hijau. Ada yang oranye, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang putih. Jadi berwarna-warni. Untuk memberikan kepada kita sekaliannya bahwa Tuhan itu menyediakannya dengan luar biasa. Kembali dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi ada makanan-makanan dari sayur-sayuran, dari tumbuh-tumbuhan yang bergizi, yang jadi herbal, tetapi juga yang ada seratnya. Maka juga ada biji-bijian. Ada multivitamin juga dari buah-buahan. Jadi Tuhan siapkan, Tuhan sediakan menjadi makanan. Tetapi dalam ayat yang ke-30, kepada segala binatang di bumi dan segala burung yang di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Kepada binatang hanya tumbuhan hijau. Tidak rainbow, rainbow itu warna-warni. Tetapi tumbuhan-tumbuhan hijau dan tidak diberikan biji-bijian kecuali kita melihat makanan burung, mungkin biji-bijian. Tetapi mereka tidak semua tumbuhan bisa dimakan. Tidak semua biji-bijian bisa dimakan. Kita bisa menggunakan semuanya. Ya tentunya sesuai dengan aturan juga. Cara pengelolaan masaknya juga perlu kita perhatikan. Ya tentunya kalau zaman ini mungkin waktu dulu belum ada apa-apa, belum ada pen,
belum ada tempat masak, mungkin ya mereka makan langsung. Ya kalau kita hari ini juga makan buah, makan langsung. Ada beberapa makanan yang dari tumbuh-tumbuhan maupun juga dari kacang-kacangan yang bisa kita makan langsung hari ini. Tetapi hari ini kita juga harus cerdas dalam pengelolaan juga. Ya, supaya dalam mengelola makanan yang kita sajikan untuk kita makan hari ini tidak kehilangan manfaat daripada sayuran, daripada biji-bijian maupun juga buah-buahan. Yang lain kita akan membahas di dalam Imamat pasal yang ke-11. Dalam Imamat pasal yang ke-11 seluruhnya kita memperhatikan tentang binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Baik binatang yang ada di darat ataupun juga binatang yang berkaki 4, binatang yang merayap, binatang yang di udara itu burung-burung, maupun juga binatang yang di laut itu ikan-ikan. Itu tidak semua bisa kita makan. Maka disebutkan ada yang haram, ada yang tidak haram. Nah, kita melihat hari ini banyak orang itu menikmati makan itu suka-suka. Makan binatang. Ya. Semuanya mau dimakan. Memang soal haram tidak haram bagi kita hari ini, bahwa makanan itu juga tidak membuat kita masuk surga atau masuk neraka. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan itu membuat semua makanan itu supaya kita ini hidup sehat. Kalau semua mau dimakan ya terserah. Binatang yang berkaki 4 yang boleh dimakan hanya yang kaki berbelah dan yang memamah biak. Babi itu haram. Bukan berarti lalu nggak boleh makan babi, silahkan makan babi. Tetapi itu tidak sehat. Kalau mau makan sehat ya seperti yang firman Tuhan katakan. Maka Tuhan itu sudah memberikan kepada kita ini makanan-makanan yang sehat bagi kita. Ada orang yang hari ini, misalnya contohnya, apa syaratnya ikan yang boleh dimakan yang harus bersisik? Lalu ada orang tanya, lalu bagaimana dengan lele? Belut. Ya silahkan dimakan, tapi itu tidak sehat. Maka harus makan makanan yang bersisik, bukan soal. Kita dulu berbicaranya soal haram tidak haram. Masalahnya bukan haram tidak haram, tetapi di balik semuanya itu Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, ini loh makanan sehat. Semua binatang yang memiliki cangkang keras, kepiting, kemudian juga kerang yang tidak punya cangkang, mungkin seperti ubur-ubur juga, itu sebenarnya juga menurut Alkitab haram, nggak boleh dimakan. Tapi kalau orang ini hari ini orang itu makan itu mengatakan semua makanan boleh, ya silahkan. Tapi Tuhan sudah memberitahu ini makanan yang haram tidak haram itu berkenaan dengan pola hidup kita, hidup sehat. Pola hidup sehat. Yang kemudian pada akhirnya pada zaman kita hari ini dengan penemuan-penemuan medis dan sebagainya, bagaimana makanan itu boleh dimakan, tidak boleh dimakan, haram tidak haram, itu bukan berkaitan soal masuk surga, masuk neraka, tetapi itu ditemukan hari ini bahwa makanan-makanan yang dikatakan oleh Tuhan yang haram itu tidak sehat.
Sama juga oleh para rasul dikatakan bahwa makanan-makanan yang tidak boleh, salah satu yang paling tidak boleh itu darah. Nah kalau ada orang hari ini masih makan darah, ya memang nggak ada urusannya masuk surga, masuk neraka. Tetapi gara-gara makan darah orang akan hidup tidak sehat. Itu bukan makanan sehat yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Jadi Alkitab itu mengatakan demikian itu, ini loh yang harus kamu makan supaya kamu makan sehat. Coba lihat makanan-makanan yang haram yang dikatakan di dalam Imamat pasal 11 ini, coba lihat hasil penelitian hari ini beberapa orang. Misalnya babi. Mengapa babi tidak boleh? Mengapa kerang tidak boleh? Mengapa kepiting tidak boleh? Itu kita lihat menurut penelitian hari ini itu tidak sehat makanan itu. Nah itulah sebabnya kita perhatikan dengan baik-baik bahwa pola makan kita sudah diatur oleh Tuhan, bukan soal haram tidak haram. Makanya di era new normal ini perhatikan bahwa Tuhan sesungguhnya sejak semula sudah memberitahukan mana makanan-makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, bukan soal haram tidak haram, tidak memberi pengaruh kepada masuk surga atau masuk neraka, tetapi pengaruhnya adalah kepada kesehatan tubuh kita sekaliannya. Termasuk tadi sayur-sayuran itu hari yang ketiga Tuhan sudah menciptakan lebih dulu, kemudian menjadi makanan buat kita bagi manusia yang diciptakan pada hari yang ke-6. Kemudian dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan memberikan beberapa makanan-makanan yang tidak boleh. Yang memang hari itu makanan yang Tuhan berikan hanya mana dari sorga. Tetapi mana yang haram, mana yang halal itu Tuhan sudah atur. Mana yang haram, mana yang tidak haram Tuhan atur. Maksudnya apa? Makanan-makanan ini tidak sehat untuk dimakan. Sekalipun hari ini masih banyak orang menikmatinya dan makan tidak masalah. Tapi kalau kemudian kalau sakit, ya jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu bahwa itu tidak boleh dimakan. Hari ini orang makan lele ya tidak masalah. Orang hari ini mengkonsumsi yang seperti kemarin dalam renungan saya bahwa manusia jatuh dalam dosa, makanannya rumput-rumputan. Yang tiap hari kita nikmati, yaitu nasi. Nasi itu sebelum nasi menjadi beras, beras itu sebelum beras jadi padi. Padi itu dalam ilmu biologi, ilmu tumbuh-tumbuhan dia termasuk keluarga rumput-rumputan. Mengapa tidak boleh? Karena di balik nasi itu kandungan gulanya cukup tinggi. Nah, setiap manusia dalam tubuh ini ada sel kanker. Semua manusia. Nah, masalahnya kanker itu suka dengan yang manis-manis. Maka hindari makan nasi berlebihan. Ya mungkin kalau hari ini kita sudah terlanjur, kita juga kalau bisa stop gula. Karena gula itu yang manis-manis itu kita memberi makan dalam tubuh kita pada sel-sel kanker kita. Jadi jangan kita memberi makan kepada bagian yang membahayakan tubuh kita. Lebih baik kita memberi makan untuk bagian tubuh kita yang lain yang supaya membuat tubuh kita sehat. Itulah sebabnya maka Tuhan itu sudah mengatur demikian kepada hidup manusia. Makanannya sudah disiapkan lebih dulu sebelum manusia ada. Dan dalam perjalanan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah memberitahu mana yang haram, mana yang tidak haram. Maksudnya bukan kita nggak boleh makan ini, boleh makan itu, kok makan saja kok. Masalahnya itu Tuhan sudah memberitahu ini makanan sehat, ini makanan tidak sehat.
Jadi itulah sebabnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Dalam keadaan new normal ini, kalau kita mau tetap tubuh kita sehat, kembali kepada pola makan Tuhan yang Tuhan berikan atas kita. Kita juga tidak kemudian harus vegetarian, tetapi juga waktu kita makan binatang juga kita mesti mengelolanya dengan benar. Dan harus sesuai dengan Alkitab. Harus yang tidak haram yang kita makan, yang haram jangan. Karena Tuhan ingin memberitahu kepada kita bagaimana kita di keadaan new normal ini, kita kembali kepada pola hidup makan kita, pola hidup makan sehat. Ya. Kita lihat Daniel. Dalam Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal 1. Ayat yang ke-12 dikatakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ini Daniel. Daniel tidak ingin menikmati santapan-santapan raja yang begitu banyak dengan segala makanan-makanan yang mungkin dikelola, dibuat begitu enak, tetapi tidak sehat. Karena di dalamnya termasuk ada makanan-makanan yang menurut Alkitab makanan haram. Maka Daniel berkata, coba bikin percobaan. Kami makan sayur saja dengan air, yang lainnya makan santapan saja. Kita lihat yang akhirnya orang-orang yang makan dari sayur-sayuran ini, Daniel ini tubuhnya lebih sehat. Maka kita sudah melihat bahwa Tuhan itu mengatur sedemikian rupa pola makan kita dengan benar. Maka di situasi new normal ini, perhatikan, milikilah pola makan hidup yang benar. Nah ini tidak gampang, terus kadung kebiasaan kita hari ini. Alasannya kalau tidak makan pecel lele tidak enak. Nah itu kita mengalahkan keinginan itu nggak gampang. Apalagi kemudian kalau kita masih suka makan nasi yang begitu banyak, nggak terkontrol. Waduh, susah. Maka new normal bukan hanya kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, tetapi pola makan hidup kita mulai kembali ke Alkitab. Jangan sembarangan, jangan menuruti lagi keinginan dagingmu, enak enggak enak, bukan urusan. Tetapi masalahnya sekarang pola hidup sehat yang sesuai dengan Alkitab itu harus kita hidup di dalam. Kalau kita mau nurut firman Tuhan, kalau enggak ya sudah. Enggak ada urusannya juga soal masuk surga, masuk neraka. Tetapi masalahnya sekarang kalau penyakit itu banyak, virus banyak, nah kita bisa aja Tuhan sudah kasih tahu kok, herbal, selesai. Herbal di mana? Di tumbuh-tumbuhan, di tunas-tunas muda. Makan serat, biji-bijian, bersihkan tubuh supaya tubuh sehat. Ya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita makanan bergizi, makanan yang tepat supaya pada akhirnya kita tidak keliru. Nah, yang sudah salah, nah kita kembali kepada jalan yang benar. Itulah sebabnya pagi hari mari kita sungguh-sungguh perhatikan ini menjadi bagian renungan buat kita. Kita memasuki new normal, yang sebenarnya new normal bahasanya tidak normal. Ya, tidak kita kembali seperti kemarin. Kita ada pembaharuan hidup termasuk pola makan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih bahwa Tuhan bukan hanya menjadikan dan menciptakan kami. Tuhan telah mempersiapkan semuanya.
untuk kami memiliki pola hidup sehat. Makanan-makanan yang Tuhan sudah ciptakan lebih dulu lewat tumbuhan, lewat serat biji-bijian, maupun juga di dalam buah-buahan yang terdapat multivitamin di dalamnya. Demikian juga pada perjalanan bangsa Israel, bagaimana Tuhan untuk memberitahukan kepada kami mana makanan yang ada di darat, di udara, burung-burung maupun di laut, ikan-ikan, untuk kami nikmati Tuhan. Tidak semuanya Tuhan, dan tidak boleh semua dimakan. Untuk kami boleh terjaga pola hidup sehat yang Tuhan berikan atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Termasuk juga darah tidak boleh kami konsumsi Tuhan, karena juga di dalamnya tidak sehat. Terima kasih buat ini, supaya kami boleh hidup menghadapi new normal ini. Kami merubah pola makan kami, supaya kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.